pajak. Apa kawan pajak tahu kalau Direktorat Jenderal Pajak sedang mengadakan program sukarela atau disebut dengan PPS? Jadi aku kasih tahu nih, kalau PPS merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela, pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Program PPS dilaksanakan selama 6 bulan, mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 secara online. Laporannya bisa lewat djponline.pajak.go.id. Jadi pastikan kawan pajak mempunyai akun DJP online ya. Program PPS ini digelar sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan taks amnesti yang pernah dilaksanakan pada tahun 2016. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang masih belum mengungkapkan seluruh asetnya pada taks amnesti. Hal ini dilakukan karena apabila DJP nantinya menemukan wajib pajak tersebut memiliki aset selain yang dilaporkan di taks amnesti, maka wajib pajak akan dikenakan PPh final sesuai dengan yang terdapat pada PP nomor 37 tahun 2017 ditambah dengan sanksi sebesar 200% sesuai pasal 18 ayat 3 UU Pengampunan Pajak. Oleh karena itu, hadirlah PPS ini. Kasarnya, pemerintah memberikan kesempatan kedua bagi wajib pajak. Berdasarkan data pasca taks amnesti, kepatuhan pelaporan pajak dan pembayaran pajak peserta TA tahun 2017 dan setelahnya mengalami peningkatan, sehingga PPS-WP ini diharapkan memberikan efek positif yang sama atas kepatuhan perpajakan masyarakat atau WP. Dalam program ini juga diberikan kemudahan dan kebebasan untuk memilih tarif maupun prosedur yang diungkapkan kepada WP untuk secara sukarela mengungkapkan harta yang belum dilaporkannya. Program PPS ini bisa diikuti oleh wajib pajak orang pribadi dan badan yang dulu pernah mengikuti program teks amnesti serta wajib pajak orang pribadi yang belum pernah mengikuti program teks amnesti. Wajib pajak yang disebutkan tadi akan dikelompokkan dalam 2 kategori. Jadi, tadi kan sudah disebut kalau peserta PPS ini melihat kategorinya dulu. Jika WP tersebut adalah WP orang pribadi atau badan yang boleh ikut TA, maka masuk kategori kebagian pertama. Jika WP tersebut merupakan WP OP yang belum pernah ikut TA, maka masuk kebijakan kedua. Nah, syarat lain yang harus dipenuhi WP pajak antara lain. Kebijakan pertama, wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktorat Jenderal Pajak belum mengungkapkan data atau informasi mengenai harta yang dimaksud sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Kebijakan kedua, wajib pajak orang pribadi mengungkapkan harta bersih atas perolehan aset tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Wajib pajak orang pribadi tidak sedang melakukan pemeriksaan, penyidikan, peradilan, dan hukum di bidang perpajakan. Harta yang dimaksud dalam PPS ini adalah harta bersih yang dimiliki oleh wajib pajak. Harta bersih diperoleh dari total aset yang dimiliki dikurangi dengan kewajiban atau utang yang dimiliki oleh wajib pajak. Asetnya berupa apa saja? Macam-macam. Bisa berupa tempat tinggal, kendaraan pribadi, tempat usaha, tabungan, saham, emas, dan lain-lain, dalam negeri maupun yang ada di luar Indonesia.
Yang pertama, wajib pajak yang telah memperoleh surat keterangan penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan harta tidak dikenai sanksi administratif senilai 200% dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Yang kedua, jadi jika wajib pajak mengikuti program PPS ini, maka tidak diberikan ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan pada tahun pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Kecuali ditemukan data atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPPH. Dikarenakan ketetapan pajak hanya dapat diberikan melalui pemeriksaan. Maka dalam hal ini, dimaksud dari pernyataan tersebut sesungguhnya bagi WP yang mengikuti PPS sama dengan tindakan akan dilakukannya pemeriksaan pajak. Yang ketiga, data atau informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana terhadap WP. Jadi bagaimana kawan pajak? Sudah tertarik ikut program PPS? Apabila kawan pajak tertarik mengikuti program PPS, kawan pajak dapat mengakses situs resmi PPS di pajak.co.id/pps atau menghubungi saluran telepon khusus PPS yang dapat dimanfaatkan oleh kawan pajak melalui 1500008 atau berkonsultasi melalui saluran WhatsApp resmi program PPS di 08 11 56 15 008 atau kawan pajak dapat mendatangi kantor pajak terdekat untuk melakukan konsultasi. Program pengungkapan sukarela, unggap saja. Sampai jumpa.